Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia tidak datang secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang mewarnai dalam setiap tahap melawan penjajah. Perlawanan rakyat Indonesia melawan penjajahan tidak terlepas dari peran umat Islam sebagai laskar dan pemimpinnya. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas. Penjajah datang ke Indonesia sejak awal abad ke-15. Kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol dan dilanjutkan Belanda yang awalnya mereka datang ke Indonesia berniat mencari dagangan rempah-rempah. Namun karena ingin menguasai secara berlebih, mereka menjajah Indonesia secara halus. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan dibagi dalam beberapa tahap perjuangan, antara lain: yang pertama, masa penjajahan, di mana perjuangan rakyat dibayangi oleh politik pecah belah atau divide et impera. Kedua, masa kebangkitan nasional. Pada masa penjajahan, perlawanan yang dilakukan oleh pejuang di daerah-daerah dengan semangat masing-masing tanpa ada pola hubungan untuk menjalin persatuan. Belanda menerapkan politik divide et impera, yaitu kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah untuk ditaklukkan. Dalam konteks lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro di Jawa, Teku Umar di Aceh, Pangeran Antasari di Kalimantan, dan lain sebagainya. Pada masa kebangkitan nasional, para pemuda yang belajar ke luar negeri dengan semangat nasionalismenya kembali ke Indonesia dan bersatu berjuang meraih kemerdekaan. Kesadaran terhadap perjuangan yang bersifat kedaerahan seperti Perang Paderi, Perang Diponegoro maupun Aceh dianggap tidak efektif dalam mengusir penjajah dari negeri Indonesia. Kesadaran dalam menggalang semangat kebangsaan ini melahirkan gerakan kebangkitan nasional. Hos Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, Kai Haji Ahmad Dahlan, Kai Haji Hashim Asyari, dan lain-lain merupakan tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam organisasi-organisasi pada masa kebangkitan nasional. Setelah Indonesia merdeka, muncul tokoh-tokoh intelektual Muslim yang mengisi kemerdekaan dengan berbagai karyanya. Profesor Hamka, Abdurrahman Wahid, Habibie, dan lain-lain berkarya sesuai dengan bidangnya. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, Raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta. Lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan seorang ibu yang bernama Mangkarawati yang merupakan keturunan Kiai Agung Prampelan, ulama yang sangat disegani di masa Panembahan Senopati. Semasa kecilnya, Pangeran Diponegoro bernama Bendara Raden Mas Antawirya. Sejak kecil, beliau dididik oleh neneknya, Kanjeng Ratu Ageng, di Tegalrejo. Terkenal sebagai orang yang amat saleh, beliau selalu berusaha memperdalam soal agama. Untuk memperkuat imannya, beliau sering mengasingkan diri di tempat-tempat yang jauh, bertapa dan mengembara sehingga dengan sendirinya banyak orang yang tertarik oleh kepribadiannya. Sebagai orang yang sangat saleh, beliau tidak mementingkan keduniawian dan selalu mengingat kepentingan umum. Diponegoro lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat, sehingga ia lebih suka tinggal di Tegalrejo, tempat tinggal eyang buyutnya. Perang Diponegoro berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Saat itu, ia memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Sikap Diponegoro yang menentang Belanda secara terbuka mendapat simpati dan dukungan rakyat. Atas saran Mangkubumi, pamannya,
Diponegoro menyingkir dari Tegarejo dan membuat markas di sebuah gua yang bernama Gua Selarong. Saat itu, Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikobarkan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Salah seorang tokoh agama di Surakarta, Kyai Mojo, ikut bergabung dengan pasukan Diponegoro di Gua Selarong. Kyai Mojo dikenal sebagai ulama besar yang sebenarnya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Diponegoro. Dalam pertempuran kurang lebih selama 1 tahun, kemenangan ada di pihak Diponegoro. Hal ini disebabkan 1. Semangat perang pasukan Diponegoro masih tinggi. 2. Siasat gerilya yang dilakukan Diponegoro belum tertandingi. 3. Sebagian pasukan Belanda masih berada di Sumatera. Karena itu, tawaran Belanda untuk melakukan perdamaian selalu ditolak oleh Diponegoro. Melihat semakin kuatnya Diponegoro dan semakin meluasnya medan pertempuran, maka Belanda menilai bahwa perlawanan Diponegoro sangat membahayakan kedudukan Belanda di Indonesia. Itulah sebabnya Belanda lalu menggelar berbagai siasat untuk menumpas atau menghentikan perlawanan Diponegoro. Pada tahun 1829, Pangeran Mangkubumi menyerahkan diri, yang sampai akhirnya dikalahkan oleh Belanda. Pada tahun 1829 itu, kurang lebih 200.000 pasukan Diponegoro telah gugur. Karena kondisinya semakin terdesak dan melihat kedudukannya yang sudah tidak ada harapan lagi, maka Diponegoro bersedia untuk melakukan perundingan. Dengan berbagai alasan tersebut, Pangeran Diponegoro ditangkap di tempat perundingan tersebut, yang kemudian Diponegoro dibawa ke Manado, yang lalu dipindahkan ke Makassar. Salah satu pahlawan dari Aceh dengan kegigihannya melawan Belanda adalah Teku Umar. Teku Umar yang dilahirkan di Melabuh, Aceh Barat pada tahun 1854 adalah seorang anak dari Ule Balang bernama Teku Ahmad Mahmud. Pada saat Teku Umar berusia 19 tahun, ketika Perang Aceh meletus pada tahun 1873, Teku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang Aceh lainnya. Pada usia yang masih muda ini, Teku Umar sudah diangkat sebagai kepala desa di daerah Melabuh. Pada tahun 1880, Teku Umar menikahi Cut Nyak Din, yang lalu keduanya berjuang bersama-sama melancarkan serangan terhadap pos-pos Belanda. Teku Umar kemudian mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda. Akhirnya, Teku Umar berpura-pura menjadi antek Belanda. Belanda berdamai dengan pasukan Teku Umar pada tahun 1883. Pada tahun 1884, kapal Inggris terdampar. Kapten dan awak kapalnya disandra oleh Raja Tenom. Teku Umar ditugaskan oleh Belanda untuk membebaskan kapal tersebut. Teku Umar berangkat dengan kapal ke Aceh Barat membawa 32 orang tentara Belanda dan beberapa panglimanya. Tidak lama kemudian, Belanda dikejutkan berita yang menyatakan bahwa semua tentara Belanda yang ikut dibunuh di tengah laut. Seluruh senjata dan perlengkapan perang lainnya dirampas. Sejak saat itu, Teku Umar kembali memihak pejuang Aceh untuk melawan Belanda. Pada tanggal 10 Februari 1899, ketika Teku Umar bersama pasukannya mengatur rencana penyerangan terhadap Belanda, namun rencana ini didengar oleh Belanda dan Belanda memerintahkan Letnan Van Broek untuk memimpin pasukannya berpatroli ke arah barat dengan menyusuri pantai serta melakukan penjagaan di Suak Ujong Kalak. Teku Umar bergerak menyusuri pantai bersama pasukannya dari Lok Bubon menuju Melabuh pada malam hari tanggal 11 Februari. Pasukan Belanda yang telah lebih dulu bersiaga di seberang Suak Ujong Kalak melepaskan tembakan.
pasukan Teuku Umar terkepung peluru Belanda, yang kemudian Teuku Umar tertembak di dada kirinya. Haji Umar Said Cokro Aminoto atau lebih dikenal sebagai Hos Cokro Aminoto lahir di Ponorogo 6 Agustus 1882. Pada bulan Mei 1912 Masehi, Cokro Aminoto bergabung dengan organisasi Sarekat Islam. Sebagai pimpinan Syarikat Islam, Hos dikenal dengan kebijakannya yang tegas namun bersahaja. Kemampuannya berdagang menjadikannya sebagai seorang guru yang disegani karena mengetahui tata krama dengan budaya yang beragam. Perpecahan Sarekat Islam menjadi dua kubu karena masuknya infiltrasi komunisme memaksa Hos Cokro Aminoto untuk bertindak lebih hati-hati. Pada tahun 1929, Sarekat Islam diusung sebagai Partai Syarikat Islam Indonesia hingga menjadi peserta pemilu pertama pada tahun 1955. Hos Cokro Aminoto hingga kini akhirnya dikenal sebagai salah satu pahlawan pergerakan nasional yang berbasiskan perdagangan, agama, dan politik nasionalis. Kata-kata mutiaranya, setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Akhirnya menjadi embrio pergerakan para tokoh pergerakan nasional yang patriotik, dan ia menjadi salah satu tokoh yang berhasil membuktikan besarnya kekuatan politik dan perdagangan Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta masa itu. Beliau termasuk keturunan yang ke-12 dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Pada usia 15 tahun, Muhammad Darwis pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, beliau mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu Islam seperti Muhammad Abduh, Jalaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika ia pulang ke kampungnya pada tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Dan pada tahun 1903 Masehi, ia kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, dia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khotib dan juga guru pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Kauman, Yogyakarta. Muhammadiyah didirikan untuk melaksanakan cita-cita pembaharu Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu gerakan pembaharuan dengan cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Beliau ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Quran dan hadis. Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota, di samping juga melalui relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah makin lama menjadi berkembang hampir di seluruh Indonesia. Atas jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Dasar-dasar penetapan itu ialah sebagai berikut. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat.
Dengan dasar iman dan Islam dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa. Dengan jiwa ajaran Islam dan dengan organisasinya, Muhammadiyah bagian wanita atau Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 14 Februari 1871. Di kalangan Nahdliyin dan ulama pesantren, beliau dijuluki dengan sebutan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru. Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya. Sejak usia 15 tahun, ia berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Semarang, pesantren Kademangan di Bangkalan, dan pesantren Siwalan di Sidoarjo. Pada tahun 1892, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pergi menimba ilmu ke Mekah dan berguru pada Syekh Ahmad Khotib Minangkabau, Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi, Syekh Ahmad Amin Al-Athar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Syahid Yamani, Syekh Ramanullah, Syekh Sholeh Bafadol, Syed Abbas Maliki, Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saqaf, dan Sayyid Husain Al-Habsyi. Di Mekah awalnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar di bawah bimbingan Syekh Mahmud dari Termas Pacitan, yang merupakan ulama dari Indonesia pertama yang mengajar Sahih Bukhari di Mekah. Ia mendapatkan ijazah langsung dari Syekh Mahfud untuk mengajar Sahih Bukhari, di mana Syekh Mahfud merupakan pewaris terakhir dari pertalian penerima atau isnad hadis dari 23 generasi penerima karya ini. Selanjutnya, pada masa belajar kepada Syekh Ahmad Khotib, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempelajari tafsir Al-Manar karya monumental Muhammad Abduh. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20. Pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan ulama. Pada upaya perjuangan untuk meraih kemerdekaan pada tanggal 17 September 1945, fatwa jihad telah ditandatangani Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kemudian dikukuhkan dalam rapat para kiai tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945. Dan saat itu dikenal dengan nama Resolusi Jihad. Resolusi Jihad sebagai pengobar semangat para ulama dan santri dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Selain itu juga mendesak pemerintah agar segera menentukan sikap melawan kekuatan asing yang ingin menggagalkan kemerdekaan. Surabaya menjadi medan pertempuran antara Laskar Hizbullah dan sekutu. Berbekal fatwa jihad yang diteguhkan dalam resolusi jihad yang isinya menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, khususnya umat Islam untuk membela NKRI. Pertempuran 10 November 1945, Laskar Ulama dan Santri menjadi garda terdepan dalam pertempuran.